rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Tuhan terus bertekun mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk sore hari ini, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore teman-teman sekolah minggu, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus adalah Allah. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus adalah Allah yang selamat kita. Yesus hidup yang ajaib. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa sentuh hatiku.
sudah bulan November, udah tanggal 15. Kita ketemu lagi di hari Minggu jam 4 sore. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? You ready? Oke, kita mulai. Kali ini mau cerita, ada seorang janda yang miskin tapi rela membantu seorang nabi yang bernama Elia. Nabi Elia itu ada dalam satu perjalanan, dia ke satu tempat karena dia menghindari seorang raja yang ingin membunuh dia. Nah, dia pergi karena Tuhan yang memerintahkan dia pergi ke suatu tempat yang juga bukan tempat yang menyenangkan, tapi tempat itu juga mengalami kekeringan karena tidak ada hujan, mengalami kekurangan karena semuanya tidak ada lagi yang bisa dimakan. Ada seorang janda dengan satu orang anak, dan Tuhan menyuruh Elia untuk menemui janda tersebut. Terus datang si Nabi Elia bilang, tolong aku butuh minum, tolong sediakan aku air 1 kendi, tolong juga sepotong roti untuk aku makan. Dalam situasi yang kekeringan, dalam situasi yang kekurangan, apakah si ibu yang seorang janda ini mau memberikan makan untuk Nabi Elia? Ayo, kira-kira dia memberikan tidak ya? Betul, kalau jawabnya dia juga memberikan. Tapi sebelum memberikan dia bilang, tidak ada roti padaku, yang ada hanya segenggam tepung dan secawan minyak. Ini pun sisa-sisa terakhir, maksudnya stok persediaan dia yang terakhir. Setelah segenggam gandum dan setangkir minyak, tidak akan lagi ada untuk bahan untuk dimakan. Tapi karena kebaikan dan karena dia percaya akan pemeliharaan Tuhan, dia buatkan juga roti itu. Dia buatkan minyaknya itu, minyak dan tepungnya dibuat roti, diolah roti. Bukan untuk dia dan anaknya, bukan, tapi untuk Elia. Adik-adik tahu, apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Apa yang kita perbuat, apakah itu keluar dari hati kita, apakah kita mengerjakannya dengan tulus, apakah ketika kita menolong orang lain dengan tulus, Tuhan tahu. Dan sebagai imbalannya, ini bukan sulap, bukan sihir. Adik-adik tahu nggak? Tepung yang ada, yang hanya dia bilang segenggam itu, tidak habis ketika dia bikin sepotong roti untuk Nabi Elia. Bahkan tepung itu pun masih cukup loh buat bikin roti, buat dirinya dan buat anaknya. Bukan hanya untuk hari itu, tapi untuk beberapa waktu. Alkitab mencatat untuk beberapa waktu Nabi Elia, janda tersebut dan anaknya bisa bertahan hidup di tengah kekeringan, di tengah kekurangan. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan. Kenapa janda itu yang dipilih untuk menolong Nabi Elia? Karena Tuhan tahu janda itu mempunyai hati yang tulus untuk menolong. Ketika Tuhan memakai seseorang untuk menolong orang lain, percayalah, Tuhan tahu apa yang perlu Tuhan lakukan. Tuhan akan ambil bagian yang memang bagian dia, dan Tuhan juga akan meminta kita untuk mengambil bagian kita. Seperti janda itu, Tuhan juga memerintahkan dia untuk menolong Elia karena dia percaya, Tuhan tahu dia percaya, dia begitu mempunyai hati yang tulus. Tuhan memberkati dia dengan berlipat-lipat ganda, bahkan dengan apa? Lebih daripada apa yang dia pikirkan. Jadi mulai sekarang, saat ini, kalau adik-adik mau digerakkan hatinya untuk menolong orang lain,
jangan ragu untuk menolong orang lain. Jadi apa yang harus adik kita lakukan? Tuh, punya hati yang tulus untuk menolong orang lain, punya hati yang mengasihi orang lain. Siapapun orang itu, percayalah Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. Walaupun kalian kecil, walaupun kalian masih anak sekolah minggu, tapi di mata Tuhan semua itu sama. Jadi jangan pernah ragu untuk menolong sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau adik-adik mau diperlakukan dengan baik sama orang, berbuatlah itu juga untuk kepada orang lain. Karena apa yang kita lakukan itu juga yang akan kita terima. Oke? Kita mau nonton tentang janda dari sifat yang tadi kita bahas, biar adik-adik lebih punya pemahaman yang lebih jelas. Oh, seperti itu loh, gitu. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tugas nih, bulan ini terakhir kan? Yuk ceritain lagi dong tentang janda dan Nabi Elia. Oke, jangan lupa dikirim ke grup guru kelas
Dan jangan lupa poin-poin yang kalian dapat bulan ini adalah bulan terakhir untuk mengumpulkan. Oke, yuk kita berdoa. Kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Semua ambil sikap berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Tuhan, ajari kami mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Karena kami tahu Tuhan mengetahui apa yang kami perbuat. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap orang yang menonton ibadah kami, kiranya mereka juga memperoleh berkat yang sama seperti kami ketika kami melakukan ibadah. Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, kiranya Tuhan memberikan ke gereja kami untuk jadi berkat bagi dan saluran berkat buat sekitar tempat kami beribadah. Berkati orang tua kami, berkati setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau jadi anak Tuhan yang baik, mau mengasihi dan menerima orang lain dan mengerti bahwa orang lain pun harus kami tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.